في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak jenis buah-buahan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan buah beraneka ragam. Bahkan kita tak mampu menyebutnya semua, atau bahkan kita belum pernah melihatnya semua. Mungkin juga kita tak mengenal semua jenis buah yang ada di muka bumi ini. Di daerah tertentu, buah memiliki ciri khas tersendiri. Seperti buah kurma, ciri khasnya ada di tanah Arab. Buah kiwi ada di Australia. Buah salak dan rambutan ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan sebagainya. Jenis buah-buahan di suatu daerah bisa dibudayakan di daerah lainnya. Kadang hasilnya tidak sebagus dengan daerah asalnya. Ada jenis buah-buahan yang disebutkan berasal dari surga berdasarkan hadis dan Al-Quran. Surga adalah tempat yang banyak kenikmatan dan kesenangan. Tentu saja, buah-buahan ini membuat senang dan nikmat bagi orang yang memakannya. Memakan buah tersebut tentu mengharapkan keberkahan di antaranya untuk kesehatan badan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengaliri sungai di dalamnya, seperti mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga itu. Lalu mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan mereka juga ada di dalamnya seorang istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Lalu apa saja buah-buahan di bumi yang berasal dari surga? Buah-buahan yang sering kita jumpai dan yang pernah kita makan. 1. Buah kurma. Ada ratusan jenis buah kurma di dunia, jumlahnya sampai ratusan. Namun, yang diketahui dan biasa dikonsumsi hanya beberapa puluh jenis, karena memang rasanya yang enak dan sesuai dengan selera. Buah kurma dengan bentuknya yang mungil dan khas mempunyai rasa yang manis. Dagingnya lembut legit, mengandung gula fruktosa dan glukosa dengan kalori tinggi. Dagingnya yang lembut mudah dicerna. Rasa manisnya yang khas membuat rasa kenikmatan tersendiri bagi yang memakannya. Buah kurma biasanya selalu ada saat berbuka pada puasa bulan Ramadan. Buah kurma adalah buah yang mempunyai rasa manis alami yang mengandung fruktosa yang baik untuk tubuh. Fruktosa adalah gula alami yang terkandung dalam buah-buahan, sehingga kurma mempunyai khasiat untuk mengontrol gula darah. Kurma juga mempunyai indeks glikemik rendah. Mineral yang terdapat di dalam kurma meliputi fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Khasiat buah kurma yang lainnya ialah karena seratnya yang tinggi mencegah sembelit, sebagai antioksida, peradangan, meningkatkan kecerdasan dan daya ingat, membunuh parasit, membantu tenaga saat persalinan, meningkatkan imun tubuh, diabetes, kesehatan tulang, osteoporosis, vitalitas, dan kesuburan. Kurma disebutkan dalam surat Maryam, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah,
Sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Al-Quran, Surat Maryam ayat 25-26. 2. Buah anggur. Buah anggur mempunyai macam-macam warna, hijau, kuning, merah, ungu, dan bentuknya bulat, mempunyai berbagai ukuran dengan cabang-cabang tangkai buah yang bergerombol. Buah dengan rasa asam manis segar, mempunyai kandungan gizi yang tinggi, termasuk buah-buahan favorit untuk menengok orang sakit atau sebagai buah tangan. Karena hampir semua orang menyukai buah ini, sehingga buah anggur sering harus ada di setiap acara pesta. Anggur ini banyak mengandung gula dan air, sehingga juga bisa dikonsumsi, dapat cepat terserap aliran darah. Karena itu, anggur baik untuk dikonsumsi orang dalam proses penyembuhan. Tapi hati-hati, karena anggur kadar gulanya tinggi, maka orang penderita diabetes baiknya menghindari. Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 23. 3. Buah delima. Buah delima sudah mulai sulit didapat karena mulai langka, makanya harganya menjadi mahal dibandingkan buah lainnya seperti apel, jeruk, anggur, atau semangka. Nama buah delima memang tak terlalu populer di Indonesia. Namun, buah yang juga disebut sebagai pomegranate ini mempunyai banyak manfaat ajaib bagi kesehatan. Buah delima memiliki sifat antioksida, antivirus, dan anti-tumor. Kulit buah delima, termasuk daunnya, ternyata bisa digunakan untuk menenangkan gangguan perut atau diare. Minum teh yang dibuat dari daun buah ini juga membantu menyembuhkan masalah pencernaan. Jus buah delima juga dapat mengurangi masalah perut lainnya, seperti disentri atau kolera. Kulit delima juga bisa melawan jerawat atau menghaluskan kulit. Kandungan vitamin C yang tinggi bisa menyembuhkan radang. Delima adalah salah satu jenis buah yang disebutkan berasal dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, yaitu zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama untuk rasanya. Buah ini banyak mengandung potasium dan mineral lainnya seperti sodium, fosfor, kalium, besi, sodium, serta vitamin-vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B3, dan C. Sodium dan potasium mengandung keseimbangan air dalam tubuh dan mengatur irama detak jantung. 4. Buah pisang. Hampir semua orang mengenal buah pisang. Buah ini tak mengenal musim. Buah ini unik, bersusun-susun bentuknya, bersisir-sisir dalam satu tandanya. Ada bermacam-macam jenis pisang yang kadang ada puluhan jenis. Tiap daerah mempunyai jenis khas masing-masing. Di negara tropis seperti Indonesia, buah pisang termasuk buah favorit. Bisa dikonsumsi dengan begitu saja, direbus, digoreng, dibuat keripik, bahkan campuran berbagai jenis kue atau minuman. Buahnya yang lembut sangat cocok untuk orang yang mempunyai masalah pencernaan. Pisang mempunyai gizi yang tinggi. Buah ini mengandung karbohidrat yang tinggi dan serat yang tinggi. Kandungan potasiumnya cukup, dianjurkan untuk orang yang sering kram, kejang-kejang, dan memudahkan buang air besar. Buah ini disebutkan dalam kitab suci Al-Quran.
Mereka yang berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersunsun-sunsun buahnya. Al-Quran, Surat Al-Waqiah, ayat 28-29. 5. Buah tin. Bentuk buahnya unik, bila matang, lembut dagingnya tanpa biji. Dengan bagian tengah memerah, buah tin bisa dikonsumsi segar, bahkan ada yang diawetkan dengan dikeringkan. Banyak manfaat buah tin dipercaya sangat istimewa, karena menjadi salah satu nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Demi buah tin dan buah zaitun. Al-Quran, Surat At-Tin ayat 1. Juga ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengenai manfaat dari buah tin. Sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itu adalah buah tin, karena buah-buahan surga itu tanpa biji. Secara ilmiah, manfaat buah tin memang terbukti sangat berkhasiat, karena banyaknya kandungan nutrisi di dalamnya. Di Indonesia, buah ini disebut sebagai buah araan, mempunyai nama Latin Ficus carica, bahkan sampai disebut sebagai superfood karena mengandung kadar serat yang tinggi dan rendah kalori. Beberapa manfaat buah tin adalah menghentikan wasir, mengurangi encok, untuk kesehatan pencernaan, mengurangi kolesterol. Teh daun tin bisa juga untuk meningkatkan insulin, meningkatkan kesuburan dan menambah vitalitas. 6. Buah zaitun. Pohon zaitun mulai berbuah usia 5 tahun. Bahkan usia pohon zaitun ini berusia ribuan tahun, sehingga yang tadinya perdu tentu menjadi pohon besar. Pohon zaitun yang berumur ribuan tahun diantaranya pernah ditemukan di Palestina, yang bertahan hidup hingga 2000 tahun. Zaitun dipanen pada waktu masih hijau sampai sudah berwarna ungu. Buah zaitun hitam dalam kalengan mungkin sudah mengandung bahan kimia atau biasanya ferrosulfat, yang menjadikannya berwarna hitam secara buatan. Biji Olea europea biasanya dalam bahasa Inggris di Amerika disebut peach atau rock, sedangkan di Inggris disebut sebagai stone. Semuanya bermakna batu. Buah zaitun adalah buah yang istimewa. Biasanya dikonsumsi sebagai salad, bahkan juga diambil minyaknya. Minyak buah zaitun sangat banyak sekali manfaatnya. Para peneliti telah mengakui bahwa buah zaitun selain enak rasanya, ternyata juga merupakan sumber makanan sehat. Asam linolek yang terkandung di dalam buah ini ternyata sangat bermanfaat bagi ibu yang sedang menyusui. Kandungan asam linolek dapat membantu pertumbuhan bayi. Untuk penderita diabetes dan hipertensi, dianjurkan supaya mengkonsumsi minyak zaitun karena mengandung asam linolek yang tinggi. Karena itulah harga minyak zaitun menjadi mahal. Begitu juga dengan buahnya, karena banyak diburu oleh orang di seluruh dunia untuk menjaga kesehatan. Buah istimewa ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dia menumbuhkan bagi kami dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang memikirkannya. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 11. Itulah buah-buahan dari surga yang bisa dijumpai di dunia. Apakah Anda sudah pernah merasakan buah itu semua? Atau masih ada yang belum? Namun, jika dibandingkan dengan buah surga, buah di dunia ini tentu tidak ada apa-apanya. Demikianlah video yang telah kami susun dari berbagai sumber dan rujukan. Bila ada kekurangan, itu hanyalah milik saya sebagai manusia makhluk yang banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bisa diambil manfaatnya. Karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada duanya. Kenikmatan yang diberikan wajib kita syukuri, selalu merasa bersyukur atas segala yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna di antara agama-agama yang lain. Agama Islam mengatur dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil sekalipun. Bahkan ada tentang memakan, ada dalam agama Islam. Di antara syariat Islam yang mengatur tentang masalah makanan, yang pertama ialah membaca basmalah, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga duduk dengan baik tegap dan tidak bersandar ketika makan, yang keempat menggunakan tangan kanan, yang kelima makan makanan yang terdekat. Yang keenam makan dan tidak memenuhi mulut, tidak berbicara ketika makan, mencuci tangan setelah makan dan berdoa, membaca Al-Quran.